Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi, Pak. Secara singkat mengenai tata surya. Selama home learning ini kami sudah memberikan 2 tugas. Yang pertama kalian bikin vlog tentang benda-benda langit, teori tata surya, dan yang kedua adalah mengamati fenomena alam. Tadi kita sudah membahas mengenai tugas yang terakhir. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas secara singkat apa itu rotasi dan revolusi, kemudian akibatnya dari rotasi dan revolusi itu apa, evolusi itu apa. Silahkan dari gambar ini sampai ini mungkin kalian sudah bisa. Pak, polusi planet itu tuh planet yang berputar mengelilingi matahari. Ya. Tapi tergantung intinya. Kalau bulan mengitari bumi. Nah, bulan itu sebagai apa, Nak? Kemarin sudah belajar. Bulan itu apanya bumi? Ayo. Satelitnya, Pak. Nah, ya benar, satelitnya bumi. Sedangkan revolusi planet itu perputaran planet mengelilingi matahari. Nah, kalau kita bicara planet bumi, revolusinya bumi berapa, Nak? Ini materi SD sudah pernah. Silahkan, berapa revolusi? 365 1/4 hari bukan, Pak? Ya, sekitar 365 hari. Bumi, selain yang tadi sudah disebutkan, coba tadi diulang. Akibat revolusi bumi apa tadi? Perbedaan musim. Ya, perbedaan musim. Gerak Ada semut tahunan. apa? Gerak semut tahunan. Matahari. Gerak semut tahunan matahari, oke. Kemudian ada lagi yang lain? Revolusi bumi itu adalah gerakan seperti apa sih? Gerakan siapa yang bergerak? Bumi. Bumi mengitari matahari. Good. Jadi tadi seperti yang Pak Dimas sudah jelaskan, waktu kita ngomongin matahari, bumi, bulan, yang bergerak adalah bumi mengitari matahari. Mataharinya kita anggap diam, padahal sebetulnya matahari juga bergerak kalau kita lagi ngomongin hal yang lebih luas lagi, kayak misalnya kita lagi ngomongin alam semesta ini kan semakin membesar, semakin jauh jaraknya segala macam, seperti kayak balon ditiup gitu. Nah, itu sebetulnya matahari pun juga bergeser, tetapi dalam konteks yang kita lagi bicarakan, matahari diam. Nah, bumi yang mengitari matahari. Tadi udah dapat berapa akibat dari revolusi bumi? 1, perubahan musim. 2, gerak semut tahunan matahari. 3, Perbedaan malam dan siang itu termasuk. Nah, kalian harus agak hati-hati itu ya, perbedaan siang dan malam. Nah, ya. Lebih ke apanya? Lamanya ya. Jadi ternyata waktu siang dan waktu malam itu sebetulnya berbeda. Kita mungkin nggak sadari karena kita lihat jam dinding selalu begitu kan. Kita anggap siang itu dari jam berapa ke jam berapa, malam jam berapa ke jam berapa. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi terangnya semuanya, itu waktu siang dan malam itu ternyata berbeda. Dan lamanya siang dan malam itu dipengaruhi oleh revolusi. Tapi kalau rotasi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Ya, apalagi satu lagi mungkin komentar akibat dari revolusi bumi. Yang kemarin perbedaan nasi bintang. Ya. Meskipun nggak bisa lihat. Betul. Ayo. Ya, coba cerita yang kemarin kamu lihat tentang nasi bintang, ada nggak? Dari tempat saya sih kelihatan banyak sih.
Pak. Ada ya, banyak ya. Kamu langitnya Saya cerah dapat jam 6. berapa itu? Saya dapat 6. Jam berapa ya? Jam 7, Oh, 8. 6 ya, oke, agak cerah. Jam 7 6, 8 7, ya. 8. Kalau di tempat Bapak jam soalnya 7 saya 8 sempat- tuh gelap. Jadi revolusi bumi akibat-akibatnya kalian harus paham, yaitu yang pertama itu terjadinya perubahan musim. Nah, itu nanti akan tahu kalian perubahan musim itu yang seperti apa. Nah, kalau kalian pernah nih, saya yakin kalian beberapa sering ke luar negeri mungkin. Kalau di luar negeri itu biasanya ada berapa musim, nah? Kita anggap misalkan Eropa, 4, Pak. 4. 4 ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri 2. berapa? 2. Itu. 2. Kenapa bisa seperti itu? Ayo. Waktu Desember. Nah, Natalan, Christmas, di sana musim apa, nak? Kalau Musim salju dingin. itu kaitannya sama musim dingin. Sedangkan kalau kalian ke sana Juni itu musim apa sana? Musim panas. Panas. Nah, pembagiannya seperti ini, nah. Ada, bentar ya. Saya present now sekarang. Nah, bisa kalian lihat semuanya? Ini biasanya meskipun ya sekarang itu susah diprediksi ketika tanggal segini musim apa, tanggal segini musim apa, yang penting patokannya ada. Terjadinya pergantian musim. Nah, musim gugur itu pada tanggal 21 Maret musim gugur tuh ada di belahan bumi selatan. Contohnya belahan bumi selatan mana, nak? Australia. Australia. Nah, sedangkan pada 21 Maret musim semi di belahan bumi utara. Contohnya ya Eropa sana. Sedangkan Juni itu belahan bumi selatan itu musim dingin, belahan bumi utara itu musim panas. Taunya utara selatan mana, nak? Patokannya ya garis khatulistiwa gitu aja ya. Nah, garis khatulistiwanya kan letaknya di Indonesia. Indonesia tuh sama beberapa Amerika. Nah, Desember di belahan bumi utara itu dingin, sedangkan di selatan panas. Nah, kalau yang September di belahan bumi utara gugur, di belahan bumi selatan semi. Nah, kalau kamu mau lihat salju di belahan bumi utara ya datanglah pada Desember. Tetapi kalau mau lihat salju di belahan bumi selatan ya lihatlah kalian di Australia misalkan bulan-bulan Juni. Gitu ya. Terima kasih. Gitu ya. Boleh nyalakan dulu kameranya, kita coba. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Di akhir, terima kasih ya. Terima kasih, Pak. 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 Sama-sama.